It's more news. Oke moviegoers, kali ini berita tentang franchise 007. Sebuah misteri di dalam franchise 007 akhirnya terungkap dalam sebuah wawancara Harper's Bazaar dengan Lashana Lynch yang memerankan karakter Nomi di installment ke-25-nya James Bond, yaitu No Time to Die. Dia itu mengkonfirmasi bahwa dia akan mewarisi gelar 007. Dari trailer perdananya aja tuh udah banyak kayak teori-teori liar gitu, kayak 007 tuh bakal pensiun, habis itu bakal punya anak perempuan dari Madeleine Swan yang diperankan oleh Léa Seydoux. Habis itu hingga teori soal karakter antagonis yang diperankan Rami Malek, yaitu Savin, itu juga sebenarnya adalah Dr. No. Nah, teori Savin itu adalah juga Dr. No itu diperkuat dengan kata-katanya si James Bond kepada Savin di trailernya, "History isn't kind to men who play God." Yang sebenarnya itu akhirnya berhubungan dengan kata-kata Dr. No di film James Bond zaman dulu, World Domination. The same old dream, our asylums are full of people who thinks they are Napoleon or God. Well, secara Savin dan Dr. No tuh sama-sama di dalam lingkaran organisasi Spectre, kira-kira ada hubungannya kali ya. Bahkan ya, ada fans yang bilang kalau No Time to Die, depannya kalau ditambahin dokter, jadinya Dr. No Time to Die. Itu bakal jadi kalimatnya James Bond yang terakhir kali untuk Dr. No. Gokil kan? Sebenarnya teori soal Seven itu adalah Dr. No menurut gue cukup menarik ya, dan berpeluang untuk kasih big spoiler gitu. Soalnya di dalam sebuah wawancara GQ dengan Rami Malek ini, Rami Malek tuh kayak nggak kasih konfirmasi kalau ini tuh salah, ataupun ini tuh benar gitu loh. Jadi dia cuman bilang, gue nggak mau ngebahas, orang-orang harus tunggu dan nonton sendiri. Bikin makin kepo ya. Ya, kita yang kepo-kepo gini tuh harus bersabar sampai sekitar April 2021 lah. Kita berharap aja semoga nggak ada halangan-halangan lagi, jadi nggak kundur-undur lagi. It's more news. Oke moviegoers, kali ini berita untuk para fansnya Stephen King. Andre Overdolls itu memastikan adaptasi novel distopia miliknya Stephen King yang berjudul The Long Walk itu tetap berjalan. Sebenarnya proyek ini tuh udah mau dijalanin pas dari tahun 2019 kemarin. Cuman tersendat nih gara-gara ada pandemi COVID-19 ini kan. Nah, tapi dia mastiin kalau ini tetap berjalan. The Long Walk ini tuh ceritanya tuh tentang 100 remaja yang dikumpulin di set distopia gitu, terus harus berjalan minimal dengan kecepatan 4 mile per jam. Kalau berhenti, dia akan dapat peringatan. Kalau peringatannya udah sampai 3 kali, dia akan ditembak di tempat. Tapi kalau misalnya dia berhasil, sisa 1 orang, dia akan mendapatkan apapun yang dia inginkan di sisa hidupnya dia. Serem dan oke kali ya. It's more news. Oke moviegoers, kali ini dari DC. Lagi heboh lagi nih gara-gara ada berita Superman yang diperankan oleh Brandon Routh di film Superman Returns tahun 2006 yang disutradarain sama Bryan Singer. Isunya bakal ada lagi nih karena waktu itu diwawancara di acara YouTube Geek House Show, si Brandon Routh tuh ditanya soal kemungkinan dia bakal balik lagi nggak sih, bakal mau balik lagi nggak sih, kayak misalnya pas lagi di Crisis on Infinite Earth-nya The Flash gitu. Dia bilang kayaknya bisa ya, soalnya di situ kan banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi, kayak banyak yang mati, banyak yang hidup lagi gitu. Dan gue merasa terhormat banget bisa main di situ. Ya moga-moga benar-benar bisa muncul lagi ya, kayak Michael Keaton sebagai Batman yang bakal muncul barengan Ben Affleck. Kita tunggu aja guys. It's more news. Oke moviegoers, akhirnya setelah tertunda sekian lama gara-gara pandemi, produksi film Doctor Strange in the Multiverse of Madness akhirnya dilanjutin. Kita bisa lihat ini dari account Instagram postingan si Sissy Ice yang menggantikan Elizabeth Olsen sebagai Scarlet Witch. Dia dan tim krunya sudah ada di London, tapi masih proses karantin karena emang udah regulasi sana lah untuk kesehatannya. Well, kita bisa spekulasi kalau Scarlet Witch tuh bakal ngebantuin Doctor Strange ya untuk ngelawan Kalamandur. Tapi ya, yang bikin kepo adalah di jajaran cast-nya nggak cuma ada Elizabeth Olsen, tapi ada fotonya Andrew Garfield, Tobey Maguire, sama Ryan Reynolds. Kira-kira nih orang salah nge-post kah atau emang bakal nongol kah? Karena multiverse ya, jadi kayaknya bisa digabung-gabungin gitu deh. Gak sabar gua, kepo banget. Ayo kita tungguin guys. It's more news. Oke moviegoers, kali ini berita dari Jake Gyllenhaal yang kalian tahu dia itu sebagai pemeran dari Mysterio di Spider-Man. Kali ini nggak ada hubungannya dengan Marvel Universe. Nah akhir-akhir ini tuh Jake Gyllenhaal dikabarkan bakal kolaborasi bareng lagi dengan sutradara Antoine Fuqua
Yang sebelumnya tuh pernah barengan di Southpaw, film sekitar 5 tahun yang lalu lah. Kali ini project di Netflix yang berjudul The Guilty, agak thriller gitu. Si Jake Gyllenhaal tuh bekerja sebagai operator 911 yang awal mulanya cuma nerima kayak masalah insiden-insiden kecil, lama-lama makin rumit gitu insidennya lah. Nah, ini dikabarkan bakal tayang sekitar tahun 2021. Cuman tanggal pastinya sih belum. Kayaknya kira-kira beberapa minggu sebelum tayang di Netflix bakal diumumin sih. Kita tunggu aja. Kira-kira kayak apa filmnya ya? Seru nih kayaknya nih.